Ya guys, kita mau melakukan PCR swab test untuk istri gua nih. Ini kita lagi di Rumah Sakit Mayapada. Ini drive-thru test ya. Soalnya tadi asumsinya tuh kita datang jam 8 dari rumah sampai sini setengah 9. Kirain tuh paling 10 menit 12. Ya let's say setengah jam selesai lah, karena kan drive-thru itu brand image gue kayak di junk food drive-thru, dateng selesai gitu. Ternyata dari tadi setengah 9 sekarang udah setengah 10 nih, udah 1 jam kita ngantri, dan ternyata yang tes ini tuh ramai banget. Dan just for information ya guys, PCR tes itu, swab tes itu harganya variatif. Jadi tergantung mau pakai tes yang mana nih. Kalau tesnya yang hasilnya cepet itu mahal. Kalau yang reguler tuh 1,5-an. Tolong dikonfirmasi nama dan tanggal lahirnya, Bu. Nama saya, Ya. nama Faisa, tanggal pagi 22. Nama, Pak? Boleh diulangin nggak prosesnya? Ya, ini jadi- diulang lagi ya. Nanti misalkan kan Ibu akan diambil di hidung dan di tenggorokan. Ini Untuk proses yang di hidung, penjelasan saya akan ambil proses hidung swab sebelah test, kanan guys. dan hidung sebelah kiri. Proses pengambilan, kalau Ibu mau batuk, batukin aja. Kalau mau bersinin aja. Nanti yang di hidung agak sedikit mengeluarkan air mata ya, Bu. Untuk yang tenggorok nanti Ibu buka mulut yang lebar, lidahnya dikeluarin sambil bilang nanti yang tenggorok agak sedikit mual. Kita mulai dari hidung dulu ya. Maskernya bisa dibuka dulu. Oke, langsung kita cek nih guys. Ambilan tes, swab test. Ini kalau positif biasanya di telepon ya. Kalau misalkan positif nanti ditelepon dari dokternya, Pak. Nanti Kalau- akan ditawarkan mau isolasi mandiri, mau rawat di Mayapada atau di rujuk Misalnya rumah sakit lain. saya mau melahirkan dari 38 Udah minggu. usianya berapa, Bu? 38 Harusnya pagi ini dioperasi, tapi karena diminta swab. Jadi kemarin di rapidnya reaktif gitu. Tapi kan memang nggak akurat. Jadi hari ini kita harus di swab nih. Jadi ya. Rencana mau operasi di mana, Bu? Lahirannya di sini juga atau gimana? Nah ini masih bingung sih. Soalnya kemarin rumah sakit yang rencana awalnya itu dia nggak bisa, meskipun hanya sebatas reaktif. Jadi kalau misalnya hasil tesnya sudah keluar, baru rencana saya kemarin sih udah konsultasi juga via telepon ya ke Mayapada. Ya, nanti kita lihatlah seperti apa. Kalau positif di telepon ya, kalau negatif Kalau hasilnya positif ditelepon, Pak. berapa Kalau hari? ini Ibu ambil yang 1 hari, jadi 24 jam dari sekarang. udah. Jadi besok kurang lebih jam 10-an ya. besok. Ya, jam 9 lagi. Ini bisa agak turun lagi, Pak, kasanya. Kita coba dicek. Kita mulai dari hidung dulu ya, Bu. Agak keluaran ke sini aja, Bu. Agak sedikit banget, agak sini, relax, tarik nafas sih, Bu, tarik nafas. Aduh, gua kebayang dah tuh masuk ke hidung sepanjang itu. Oke, tarik nafas lagi, Bu, tarik nafas. Bentar, saya Boleh nafas kalau dulu. mau bersin dulu boleh. Banyak ya sus ya yang ini dokter apa suster? Suster. Banyak ya sus yang cek ini ya setiap hari ya. Iya, kadang kita satu sip itu tarik nafas lagi, Bu. Satu sip itu bisa 400 sih, Pak, 400 sampel. Masya Allah. Mudah-mudahan sih hasilnya negatif, tapi saya optimis sih negatif ya. Optimis hasilnya negatif karena memang kita lockdown banget di rumah ya. Tapi ya nggak tahu juga. Mudah-mudahan sih sesuai sama harapan. Sekarang mulut ya. Bisa kita lanjut ke tenggorok dulu. Tenggorokan. Boleh relax aja dulu. Ya, Ibu mau tadi Dari kita hidung lebar, udah tuh, guys. lidahnya Sekarang dikeluarin sambil bilang ayo, Bu. sekarang tenggorokan nih gua sensor ya. Kasih lihat dikit. Ini akurasinya berapa persen nih sus kalau swab test gini? Untuk swabnya 97%. 97% ya. Jadi let's say positif, ini harus diisolasi mandiri atau ke rumah sakit rujukan ya? Iya, bisa juga kalau misalkan di Mayapada bisa juga, karena kita di gedung sebelah itu khusus yang COVID. Oh, jadi ada gedung yang khusus ya. Ini kan dia mau persalinan nih. Kalau di sini let's say positif lah ya, meskipun aku sih harapnya negatif. Misalnya positif, bisa nggak disesar di sini? Bisa, untuk sesar di sini bisa nanti di gedung sebelah, Pak. Oh gitu. Nanti aku bisa dapat rincian infonya gimana ya? Atau besok dari hasil tes deh aku Dari nanti hasil konsultasi tes aja, lagi. Pak. Nanti kalau misalkan memang amit-amit hasilnya positif, nanti biasanya dari pihak dokter langsung yang akan menjelaskan, Bu. Nanti bilang aja kalau ibu sedang hamil di usia kandungan segini. Iya, oke. Gitu aja ya. Iya, itu aja. Nanti hasilnya 24 jam dari sekarang.
sekarang. Yang di swab ibu aja atau bapak juga? Ibu aja, aku udah. Ya udah selesai ya bu ya, nanti hasilnya ditunggu aja ya. Sehat ya bu. Ya, Iya. terima kasih ya. Oke, itu dia guys, sudah selesai proses swab test PCR ya. Mudah-mudahan hasilnya negatif. Ini anak ketiga gua nih. Jadi selama pandemi ini ternyata ada banyak regulasi-regulasi baru yang diterapkan di rumah sakit untuk setiap pasien yang mau melakukan rawat jalan atau rawat inap terutama ya. Jadi semua pasien tuh harus dites rapid. Nah kalau rapidnya reaktif, nah dia harus di swab. Dan parahnya, even dia itu baru di rapid ya, rapid itu sebenarnya kan nggak akurat. Jadi bisa aja reaktif di rapid itu belum tentu corona. Jadi intinya rapid itu kalau di dalam tubuh seseorang itu ada mikroorganisme, apakah itu virus, bakteri, jamur, parasit atau apapun itu, pasti hasilnya tuh reaktif. Nah istri gua ini punya histori tipes. Nah tipes, malaria itu tuh nggak bisa hilang bro ya bray. Jadi kalau lo punya tipes, malaria, itu virus itu akan mengendap di tubuh lo. Dan someday misalnya sakit atau imun itu lemah, tipes atau malaria itu akan kambuh lagi. Jadi gue sih yakin kalau rapid test reaktif itu disebabkan oleh histori tipes istri gue ya. Jadi hasilnya tuh reaktif. Tapi ya kita akan lihat deh setelah ini hasil dari swabnya, insya Allah 1 kali 24 jam. Kenapa gue gak ngambil yang cepet-cepet? Karena percuma juga kalau cepet-cepet. Sebab dokter yang gue pakai, maksudnya dokter yang akan rencana gue jadikan sebagai dokter operasi itu prakteknya besok, hari ini nggak ada. Jadi besok pagi selesai hasilnya, besok siang kita akan konsultasi ke dokter. Jadi buat teman-teman yang masih menganggap COVID ini sebagai konspirasi atau apapun itu, percaya deh kalau itu tuh nyata dan hidup ini jadi lebih ribet, terutama kalau ada urusan ke rumah sakit ya, gara-gara si COVID. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya. Thank you for watching. Tolong dikasih like dan subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar dulu.